أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan kajian rutin Selasa malam Rabu di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara kajian pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dan acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghazi Naufal MST dan acara yang ketiga atau terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan baca doa thalabul ilmi jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghazi Naufal. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam rangka menghadiri majelis taklim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Sebenarnya saya bingung kalau mau memberi nasihat. Saya masih muda, sedangkan bapak-bapak masya Allah ada yang sudah sepuh, pasti pengalamannya lebih banyak dan pasti juga sering mendengar nasihat-nasihat. Maka pada kesempatan kali ini anak akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, membahas salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang mudah-mudahan dengan nasihat dari Al-Qur'an kita bisa mengambil manfaat yang lebih dibandingkan dengan nasihat dari seorang manusia biasa. Para bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba melihat faedah-faedah
yang bisa diambil dari surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Jadi Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ma'arij itu adalah salah satu surat yang ada di juz berapa? Juz 29. Kalau biasanya kita baca juz 30, coba kita baca juz 29, maka akan ditemukan surat Al-Ma'arij. Sebelum kita masuk ke surat Al-Ma'arij, maka kita ketahui dulu apa sih arti Al-Ma'arij. Ada yang tahu Pak? Al-Ma'arij itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini, minallahi dzil ma'arij. Ta'ruju ma'arij. Ma'arij, kalau Bapak-bapak pernah dengar ada istilah namanya Mi'raj. Pernah dengar enggak, Pak? Mi'raj. Enggak pernah dengar Mi'raj? Pernah ya, Pak ya? Isra, Mi'raj. Nah, pasti pernah dengar, Pak. Jadi Isra itu adalah perjalanan. Kalau Isra perjalanan dari mana, Pak? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, masih di bumi. Itu Isra. Kalau Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke atas. Nah, itu disebut dengan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad bersama Jibril untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, itu namanya Mi'raj. Nah, Al-Ma'arij itu bentuk jamak dari Mi'raj. Jadi Mi'raj itu namanya Al-Ma'arij. Kemudian apa maksudnya? Maksudnya Al-Ma'arij itu adalah tempat naik. Jadi tempat naik kepada Allah. Lalu apa hubungannya? Kok ada tempat-tempat naik? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu." Malaikat itu naik ke atas, wa ruhu ilaihi, dan ruh dan Jibril. Jadi malaikat itu naik kepada Allah setiap harinya. Dari langit dunia naik kepada Allah dan tidak akan pernah kembali lagi, sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Itu malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang naik bukan cuma malaikat aja, Pak. Yang naik itu ada amal-amal manusia. Amal-amal manusia itu juga bisa naik. Malaikat yang membawa amal tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu amal, maka amal itu akan dibawa oleh malaikat naik ke atas. Nah, sampai di atas dilihat apakah amal ini diterima atau ditolak. Kalau diterima ya sampai kepada Allah. Tapi kalau ditolak, ya dia akan kembali ke bumi. Setiap hari, kalau kita melakukan amal siang hari, maka amalan tersebut akan naik pada malam harinya. Yang tadi kita kira-kira ngapain? Perbuatan apa yang kita lakukan? Maka pada saat malam itu amal tersebut naik ke langit. Itu juga sebaliknya. Saat malam kita ngapain? Apakah melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jelek? Nah, itu akan naik pada siang harinya. Mulai tenggelam matahari sampai terbit matahari, itu dilihat amal-amal tersebut. Maka di siang harinya akan naik. Itu terus. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u, kepadanya lah akan naik kalimat thayyib. Subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir, wal 'amalus shalihu yarfa'u, dan amal soleh maka dia akan mengangkatnya, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dari
arti surat Al-Ma'arij. Jadi ada amal-amal yang ikut naik bersama dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Sa'al sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Sa'al sa'ilun, seseorang bertanya atau meminta, meminta tentang azab yang akan terjadi. Nah, ini maksudnya adalah ada seseorang yang kufar di zaman Rasulullah, itu dia meminta azab, kayak seolah-olah kurang ajar gitu, kurang ajar kepada Rasulullah. Ayo matikan saya saja, atau tantang lah, intinya kurang ajar kepada Rasulullah. Padahal dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau ternyata azab tersebut turun kepadanya. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kufar tidak ada yang bisa mencegahnya minallah, dari Allah. Nah, ini menjadi faedah Pak bagi kita. Kita itu jangan sampai minta keburukan kepada Allah. Jangan sampai minta kebinasaan kepada Allah. Ya, biasanya sering terjadi. Sengaja ya keluar dari mulut kita sesuatu yang bisa membuat binasa. Contohnya ya banyak ya. Contohnya biasanya apa ya, kalau lingkungan sini itu biasanya ya di pasar gitu ya biasanya. Kalau orang pasar ya ada beberapa yang mengatakan kalau saya nggak curang saya akan bangkrut. Nah, itu biasanya mendoakan kebangkrutan kepada dia. Kalau saya terlalu jujur, nanti saya kalah saing sama teman-teman. Nah, itu dia secara tidak langsung dia mendoakan bahwasanya kalau orang jujur, ya itu pasti bangkrut, akan binasa. Nah, itu bisa jadi doa dia yang seperti itu, itulah yang terkabulkan. Doa dia yang tidak dia sadari. Ya, biasanya dia doa yang kegiatan sehari-hari dia lebih mengenang seperti itu. Sehingga dari ayat ini kita jangan sampai kita mendoakan keburukan terhadap diri kita sendiri. Kita harus waspada dan hati-hati terhadap lisan yang bisa mencelakai diri kita sendiri. Baik, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah dengan sabar yang bagus, sabar yang indah, jamil. Jamil itu maksudnya indah. Maksudnya indah apa? Ya, indah itu tidak mengeluh apabila dia kena musibah, apabila dia merugi, apabila dia kena sesuatu yang menyakitkan, maka dia bersabar tanpa mengeluh tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyalahkan takdir. Kalau kita rugi, jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak sabar ketika kita rugi atau kita kehilangan pelanggan, malah kita mencaci maki pelanggan yang sering beli kepada kita. Nah, ini bentuk ketidaksabaran yang sering kita lakukan. Fasbir sabran jamila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersabarlah. Fasbir. Nah, ini potongan ayat pendek. Harusnya kita ketahui, ya minimal kita tahu ayat-ayat yang bisa bermanfaat untuk kita. Innallaha ma'as sabirin. Sering ya yang kita dengar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Fasbir jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang bagus, yang indah, tanpa ada keluh kesah.
Baik. Kenapa kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup kita di dunia ini adalah sebentar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam ukuran satu hari itu ukuran di dunia, satu hari di dunia sama seperti 50.000 tahun di akhirat. Kalau kita kena musibah, qadarullah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedang terkena musibah, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kebaikan kepada mereka semua. Nah, ketika kita terkena musibah, maka hendaknya kita sadari bahwasanya musibah yang menimpa kita itu tidaklah lama. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun. Jika dibandingkan dengan akhirat, Pak. Jika dibandingkan dengan akhirat, ketika kita terkena musibah selama 1 tahun, ketika kita terkena musibah misalkan 1 tahun, hendaknya kita menyadari bahwasannya ukuran di dunia itu sangat-sangat singkat dibandingkan dengan ukuran nanti di akhirat. Ketika kita bersabar dalam 1 tahun, maka itu nilainya akan sangat-sangat lama. Karena ukuran 1 hari di dunia sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Maka hendaknya kita menyadari ketika kita mendapat musibah, hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dengan ukuran 1 hari itu sama seperti 50.000 tahun di akhirat. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih sabar. Baik. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang, di dalam surat Al-Ma'arij ini bercerita tentang keadaan alaminya manusia. Manusia itu diciptakan dengan keadaan ini. Inilah inti dari surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu', dalam kondisi halu'. Apa itu halu'? Halu' adalah ayat setelahnya. Bagi yang hafal insyaallah tahu setelahnya. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an. Apabila dia terkena musibah, terkena bencana, terkena sesuatu yang buruk, maka dia cepat gelisah, cepat panik. Itu sifat asal manusia. Kalau dia terkena kerugian, dia cepat panik, cepat gelisah. Ini sifat dari manusia, bukan sifat orang kufur, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah sifat manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia insan diciptakan halus seperti ini. Diciptakan kalau dia terkena musibah, keburukan, maka dia akan cepat gelisah, cepat panik. Wa idza massahul khairu manu'an. Apabila dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki lebih misalkan, maka dia manu', pelit, kikir, enggak mau ngasih tahu atau ngasih berbagi kepada orang-orang. Ini adalah sifat dasar manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tergantung kita, Pak. Kita itu mau gini terus, maksudnya adalah ya sesuai dengan standar penciptaan manusia, atau kita berusaha untuk mengobati. Ya pasti orang yang ya berakal ya pasti nggak mau kayak gini terus. Ya nggak mau
Kalau dapat kebaikan dia pelit, kalau dapat keburukan dia cepat gelisah, cepat khawatir, cepat panik. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan obatnya adalah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang orang-orang terus-menerus mengerjakan sholat, menjaga sholatnya. Nah, kalau kita mau mengobati sifat dasar manusia, ya semua kita, baik yang kaya ataupun yang miskin, ya sifat dasarnya itu. Kalau dia dapat kebaikan, dia pelit. Kalau dapat kejelekan, dia cepat panik, cepat gelisah. Itu sifat dasar manusia. Obatnya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah obat bagi sifat jelek manusia ini. Ya. Jadi kalau kita sholat, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu lagi ngecek keadaan kita. Apakah kita perhatian terhadap sholat? Apakah kita lebih senang atau lebih menjaga keuntungan duniawi kita? Padahal panggilan sholat sudah berkumandang, lagi rame-ramenya misalkan. Ini lagi cek oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala ngecek kualitas keimanan kita. Apakah kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita malah takut apa, Pak? Takut kehilangan pelanggan misalkan. Takut pelanggannya pergi cari ke yang lain. Nah, ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siapa sih yang ditakuti oleh manusia tersebut? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bilangnya takut kepada Allah, tapi kenyataannya takut kehilangan sesuatu dari orang-orang, kehilangan pelanggan. Nah, inilah jadi sholat itu menjadi bukti siapakah yang kita takuti. Boleh sholat cepat boleh nggak, Pak? Sholatnya cepat boleh nggak? Sholat cepat itu boleh, Pak. Jadi sholat cepat asal terjaga tumakninahnya. Kalau biasanya sholat isya gitu ya. Misalkan sholat isya ternyata hujan, nggak bisa ke masjid. Kita pengen sholatnya cepat. Kalau biasanya sholat baca surat An-Naba, ya udah ini baca qul aja. Cepat itu kan nanti. Asal terjaga tumakninahnya. Ya. Jangan buru-buru. Intinya sholat dengan surat pendek itu sah-sah saja, boleh. Ketika ada kebutuhan, maka kita sholatnya dengan surat pendek aja. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah terburu-buru sampai sujudnya enggak tumakninah, rukuknya enggak tumakninah. Itu boleh. Jadi intinya obat yang pertama dari sifat manusia adalah memperhatikan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta-harta mereka ada hak yang ditunaikan, ada yang dikeluarkan kepada orang-orang. Maksudnya apa? Jadi ya, keuntungan atau harta yang kita punya sebenarnya bukan 100% punya kita. Akan tetapi ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Jangan sampai kita berdalih, saya belum
kaya, nanti sajalah kalau sudah untungnya besar, atau nanti sajalah kalau sudah tercapai nisabnya, sudah tercapai haulnya. Nah, ini enggak. Tapi harta tersebut harus dikeluarkan kapanpun ada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-sa'ili wal mahrum." Bagi orang yang minta-minta, bagi orang yang meminta datang ke rumah kita dengan memohon belas kasihan misalkan, ataupun mahrum, orang yang menahan diri. Maksudnya adalah orang yang dia itu malu, mau minta itu malu. Pernah nggak Pak mengamati tetangga kita? Ada nggak sih orang yang dia itu orangnya pemalu? Mohon maaf, dia sudah pemalu, tapi ternyata dia orang miskin. Pernah ngamati nggak? Ya. Jadi ada yang pemalu tapi ternyata dia miskin. Dia nggak berani, dia datang kepada kita tuh nggak berani. Nah, kita harus jeli yang seperti itu. Itu yang lebih berhak untuk kita bantu. Berapapun yang kita bisa, kita usahakan keuntungan harian kita keluarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita nunggu nanti. Kalau sudah untungnya banyak, kalau sudah misalkan hartanya berlebih, jangan. Akan tetapi ya, ketika ada yang membutuhkan, hendaknya kita langsung berikan semaksimal yang kita bisa, semaksimal yang kita mampu. Ya, gimana kalau misalkan dia kelaparan hari ini, masa mau nunggu 1 tahun ya? Nggak mungkin kan? Jadi harus seperti itu. Ada hak dari harta kita yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah indahnya syariat Islam. Jadi saling membantu dalam kesusahan. Terlebih hari-hari ini yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Aceh, subhanallah, mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga. Subhanallah, ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan obat selanjutnya. Tadi setelah obat yang pertamanya itu menunaikan sholat, menegakkan sholat. Kemudian yang kedua adalah menginfakkan, sedekahkan harta yang kita punya untuk orang-orang seperti tadi itu yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang mempercayai yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Hari akhir. Percaya gak Pak dengan hari akhir? Harus percaya. Kenapa percaya? Ya karena itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang hari ini hari di dunia, ada hari akhir. Kalau kita lihat orang-orang yang zalim terus nggak ketahuan, nah itu gimana? Mana keadilan Allah kalau nggak ada hari akhir? Bahkan ada orang yang kuat menindas yang lemah. Orang yang lemah pasti nggak bisa balas kan? Ya, gimana mau adil kalau misalkan nggak ada hari akhir? Dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan hari akhir. Tujuannya adalah agar orang-orang yang berbuat zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, Pak. Siapapun dari kita yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya atau kepada adiknya atau kepada adik kelasnya misalkan, ya hendaknya kita mohon maaf. Kita berusaha untuk memperbaiki dari sekarang sebelum nanti di hari akhir akan dituntut. Oh itu dulu waktu SD pernah pukul saya atau pernah malakin saya, pasti akan dibalas seperti itu. Dan kita harus percaya hal tersebut itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada azab yang sangat-sangat mengerikan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Tidak akan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya, obat dari sifat jelek manusia. Sifat jelek manusia tadi apa, Pak? Kalau dia diberi kebaikan, dia pelit, dia kikir. Kalau dia diberi kesenangan atau keburukan, maka dia cepat gelisah, cepat panik, cepat gampang khawatir. Itu sifat manusia. Nah, obatnya yang selanjutnya tadi itu obatnya adalah sholat, menunaikan hak orang lain dari sedekah, infak. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga furuj, farjinya, furujihim hafizun, menjaga farjinya, mohon maaf yang ada di bawah perut. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istrinya atau budak-budak mereka. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak, fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka itu enggak dicela, ya enggak apa-apa. Jadi satu-satunya adalah dengan istri-istri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menjaga bagian bawah perut kita, farji kita. Ini menjadi titik penting karena godaan syaitan itu sangat-sangat halus. Nggak mungkin lah saya berbuat seperti itu, nggak mungkin. Itu pasti godaan syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tidaklah syaitan itu berjanji kecuali hanya tipuan. Syaitan bilang ke kita, kamu itu tenang aja, nggak ada syahwat, kamu nggak ada syahwat, nggak ada syahwat, tenang aja. Lagian kamu sudah umur misalkan. Nah, ini godaan syaitan seperti itu. Dia nggak langsung menuju kepada perzinahan, enggak, tapi dengan cara halus, dengan cara pelan-pelan, dengan cara pandangan. Karena awal mula zina itu adalah pandangan mata, ya. Karena nggak tahu nih bahwa Bapak ini punya nggak? Nggak ada ya. Kalau yang berwarna-warna gini nggak ada ya. Nah, ini salah satu alat yang sangat-sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya sesuatu yang mudah didapat, tanaluhu aidikum, yang bisa kalian ambil pakai tangan kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal-hal seperti ini. Ini gampang kita punya, hampir semua kita punya. Dan itu tujuannya adalah untuk menguji. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian. Ini ujian kita bersama. Ujian generasi ini, Pak. Lebih tepatnya ya, generasi ini. Karena zaman dulu nggak ada yang gini. Kalau mau zina mata itu dulu ya dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang mudah sekali, sangat-sangat mudah. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Ya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat-saat sendirian. Ini sangat-sangat rawan menuju pintu perzinahan. Karena zina itu enggak langsung seperti itu enggak, tapi ada proses-prosesnya, ada tahap-tahapnya. Hati-hati kepada yang punya anak atau yang punya ini tentang hal ini, atau bahkan dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Obat dari manusia, sifat asli manusia. Obatnya selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Nah, ini bentuk dari perlawanan sifat asli manusia, yaitu hendaknya kita semua, baik anak pribadi maupun para bapak sekalian semuanya, hendaknya kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Karena amanah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab kita kepada manusia, akan tetapi bentuk keselamatan kita di akhirat. Kalau kita diamanahi seseorang, maka sebenarnya yang kita lakukan itu hubungannya bukan hanya kepada orang tersebut, bukan. Tapi lebih jauh dari itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menunaikan amanah ini, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita seorang pedagang yang bekerja di pasar misalkan, ya kita usahakan amanah, memenuhi janji, memenuhi amanah. Kalau kita memenuhi amanah, ya maka ini adalah salah satu obat yang paling mujarab, yang paling bagus untuk menghilangkan sifat dasar manusia tersebut. Kalau amanah saat untung itu gampang, tapi kalau amanah saat rugi, nah ini yang butuh perjuangan. Amanah saat rugi atau menunaikan janji saat mengalami kerugian. Mendapatkan suatu barang misalkan, kemudian kita berjanji untuk menjual kepadanya dengan harga sekian. Ternyata harga di pasaran naik. Bisa kita itu dapat untung lebih. Nah, disinilah amanah itu diuji. Janji itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar menunaikan janji kita, ataukah kita mohon maaf ini karena harganya ada naik. Agar apa? Ya dia itu pengen dapat untung lebih, nggak sesuai dengan janjinya. Jadi amanah itu berat ketika merugikan kita. Ketika kita dalam posisi rugi, nah itu sangat-sangat berat. Tapi kalau saat-saat untung, ya bisa aja, gampang aja kita menunaikan amanah. Amanah ini adalah hal-hal yang berat, lebih berat dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Kalau sholat sunnah, atau puasa sunnah, itu jelas batasan-batasannya. Tapi kalau menunaikan amanah, nah itu pahalanya sangat-sangat besar. Karena itu adalah kewajiban seorang muslim adalah menunaikan amanah. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Quran, tapi ketika kita di pasar, di keseharian tidak menunaikan amanah, sering ingkar janji. Ini menjadi perhatian, hendaknya kita menjadi perhatian bagi kita. Bisa jadi barang itu cacat, atau kita ngakali orang-orang dengan kata-kata, padahal barangnya nggak seperti itu. Ada cacatnya nggak disampaikan, berharap orang tersebut nggak tanya-tanya. Ini termasuk dari mengingkari amanah yang telah diberikan kepada kita. Amanah janji itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi syahadatihim
qaimun, dan orang-orang yang jujur pada persaksiannya. Kalau diminta persaksian, maka dia jujur dalam memberikan keterangan. Kalau ada orang bersengketa tanah, kemudian kita diminta untuk menjadi saksi. Nah, hendaknya kita jujur dalam persaksian kita, karena jujur itu adalah puncak dari akhlak. Kalau orang bilang akhlaknya baik, ya dilihat dulu dia jujur apa enggak. Selama bermuamalah, selama berinteraksi dengan kita, terutama tentang uang, apakah dia jujur? Itu yang menjadi puncak akhlak, puncak adab, kejujuran. Kalau dia sopan, santun, tapi nggak jujur, nah itu nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Meskipun dia sopan, santun, sering senyum misalkan, ya, itu adalah puncak dari akhlak. Kalau kita sudah bohong, maka itu akan mengurangi nilai keimanan kita, menjadi pintu pembuka dari hilangnya keimanan kita, hancurnya keimanan kita. Karena kalau orang sudah bohong, itu biasanya ketagihan, kecanduan. Kalau sudah kecanduan, ya fannaru aula biha. Api neraka itu yang paling pantas untuk dia. Nah, itu tentang kejujuran. Jadi hendaknya bagi kita semua, terutama tentang transaksi-transaksi akad jual beli, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang jujur. Kalau kita dimintai keterangan, dimintai persaksian, hendaknya kita memberikan saksi dengan keterangan yang benar, karena itulah hal yang bisa mengobati dari sifat dasar manusia. Nah, itu jujur, tentang kejujuran. Jadi intinya surat Al-Ma'arij itu adalah tempat-tempat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang naik-naik adalah amal-amal soleh kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada amal soleh sholat, sedekah, kemudian menjaga diri dari perzinahan. Termasuk amal soleh adalah percaya dengan hari akhir, menunaikan amanah, menjaga janji, menjaga persaksian. Itulah amal-amal soleh yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu enggak semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan syariat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berhubungan dengan harta, ya harta yang halal, tidak menzolimi orang lain, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal soleh. Kalau kita mau, mohon maaf, kalau kita mau naik jabatan, nah di dunia ini nggak bisa lagi nih naik jabatan. Gimana? Tenang, ada tangga-tangga untuk menaiki jabatan, tapi jabatannya bukan kepada orang, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga tersebutlah yaitu amal-amal soleh. Pertanyaannya, hari ini kita sudah menaiki tangga yang mana? Apakah dengan sholat? Apakah dengan sedekah? Mana yang kita naiki? Atau malah kita turun tangga? Kita cepat panik, cepat khawatir, dan kikir kalau diberikan kebaikan. Jadi hendaknya kita masing-masing setelah kajian ini selesai melihat ke belakang dan ke depan. Tadi siang amalan kita yang naik yang mana ini?
nanti malam setelah ini apa yang akan kita naikkan dari amalan-amalan kita. Jangan sampai malah turun tingkat, turun tangga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangga-tangga untuk naik, dan siapa yang menaiki tangga-tangga tersebut, maka dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang surat Al-Ma'arij ini bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita untuk istiqomah menaiki tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa tertulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan jadi bermanfaat bagi kita semua. Amin.